Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Bagus Masuko Wiranata dengan nomor NIM 220852104. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan menjelaskan praktikum Teorema De Morgan, yang dimana pada video ini saya akan menjelaskan penurunan rumusnya dan pembuktian pada rangkaiannya. Baiklah, di sini karena pada tugas yang diberikan adalah saya disuruh untuk menjelaskan rangkaian pada 3.2, maka di sini saya akan menjelaskan rangkaian contoh rangkaian 3.2, dimana yang pertama yaitu pada rangkaian arus A akan terdapat dua kabel. Baiklah, yang pertama input A akan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama input pertama akan terhubung pada IC 7404 yang menjadi anode. Kemudian yang kedua yaitu terhubung dengan IC 7408 AND. Kemudian yang kedua, input kedua yaitu input B, di mana yang pertama input B terhubung langsung dengan IC 7408 AND, dan yang kedua yaitu input B akan terhubung dengan IC 7404 yang menghasilkan B0 yang kemudian terhubung dengan IC 7408 AND. Yang kedua adalah IC pertama yaitu 7408 yang di atas dan 7408 di bawah akan menjadi A not N B, dan A not B not akan terhubung ke dalam satu IC yaitu 7402. Baiklah, pada IC 7402 ini IC ini akan menjadi anode NB, NOR A, N B not. Selesai. Baiklah, berdasarkan area teorema 1 dan 2, maka diturunkanlah rumus mana A N B not N A not or B. Nah, dari rumus ini berdasarkan aljabar Boolean, dapat dipecah menjadi seperti berikut, di mana A not NA or A not NB or B NA not or B N B not. Nah, pada A not NA dapat diartikan menjadi 0. Kemudian pada B N B not juga dapat diartikan menjadi 0, yang kemudian menjadi A not N B not or B N A, kemudian menjadi
A not or B not or B and A. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan penyederhanaan teori dari teorema De Morgan, di mana pada rangkaian ini saya sudah menyusun item-itemnya sebagai berikut, di mana item yang saya gunakan yaitu terdiri dari IC 7408N, kemudian 7402 NOR, dan 7432 OR, di mana IC 7408 yaitu IC N dan IC 7432 OR yaitu IC OR memiliki keadaan input kaki yang sama. Namun pada input 7402 NOR memiliki keadaan input yang sebaliknya. Kemudian pada kabel VCC di sini dihubungkan ke lubang positif. Kemudian di sini terdapat kabel penghubung ke sumber tegangan. Kemudian di sini adalah kabel untuk uji coba. Baiklah, langsung saja kita akan ke bagian pembuktian pada tabel Baiklah, langsung saja sekarang kita akan beralih ke bagian pembuktian pada tabel kebenaran yang sudah saya buat pada Proteus. Yang pertama, kita akan menyambungkan kabel sumber tegangan. Kabel sumber tegangan sudah tersambung, maka sekarang kita akan mencoba tabel kebenaran pertama, yaitu di mana keadaan pertama yaitu A dan B berada pada posisi yang sama, yaitu 00, di mana kabel A dan B dihubungkan ke negatif, di mana pada keadaan ini lampu akan menyala dengan terang. Kemudian pada keadaan yang kedua yaitu kabel B dihubungkan ke positif, jadi mana pada keadaan ini kabel A bernilai 0 dan kabel B bernilai 1, di mana input tersebut menghasilkan lampu mati. Begitu juga sebaliknya yang input ketiga, kabel input ketiga, maka lampu juga mati karena pada input ketiga memiliki nilai yang mirip, yaitu di mana A bernilai 1 dan B bernilai 0. Kemudian keadaan yang terakhir yaitu kabel A dan kabel B berada di posisi yang sama, yaitu di posisi positif, di mana kabel A bernilai 0 dan kabel B bernilai 0, di mana input yang dihasilkan yaitu lampu tetap menyala. Baiklah, sekian video yang saya buat. Video tersebut merupakan penjelasan dari pembuktian rangkaian Proteus yang saya buat dalam komputer dan pembuktian pada rangkaian yang saya buat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.